Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Masjid Mu'awanah yang semoga Allah selalu menjaga kita dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang lengkap, yaitu syukur yang dimulai dengan kesadaran, dimulai dengan merasakan betapa nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan sangat banyak. Syukur hati, kita diberi Allah keamanan, diberi kesehatan, diberi makan yang cukup. Ini sebuah nikmat yang mungkin karena kita menikmati sepanjang hidup jadinya terasa biasa, tetapi sebenarnya itu sangat luar biasa. Mungkin kita dengar hari ini saudara-saudara kita kalau kemarin jauh-jauh di Palestina, di Sudan, sekarang malah di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Aceh sedang kehilangan nikmat aman karena air, karena banjir, karena apa. Dia juga nikmat makan, mereka kesulitan sebagiannya, nikmat sehat juga. Maka ini kita harus bersyukur kepada Allah. Nanti kita menyadari semua itu, apalagi nikmat iman dan Islam ini kita harus rasakan betul sebuah karunia besar kepada kita. Kemudian kita ungkapkan dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian mencoba menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu semua la in syakartum la azidannakum, sehingga wilayah kita, negeri kita ini menjadi aman apabila kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut dan setia sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, kita masih berbicara tentang 5 hal yang bermanfaat untuk jiwa dan hati kita. Dulu kita telah bahas tentang zikrullah, zikir kepada Allah, kemudian juga tilawatil Quran, kita sudah bahas juga tentang istighfar, dan kita sudah bahas juga tentang doa. Sudah nih, pada suela doa, yang mana doa ini juga sesuatu yang sangat penting karena kita ini, konsep jiwa kita ini kenyataan adalah konsep la haula wala quwata illa billah. Sehingga karena kita nggak punya kekuatan kecuali Allah, maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang perkara kecil-kecil pun kita minta pada Allah, supaya berarti kita bisa bergantung kepada Allah. Ini juga untuk menghindarkan rasa sombong atau ujub, merasa mampu. Nah, ini kita ingatkan. Kita harus sadar segala sesuatu itu hanya dari Allah, maka kesadaran itu kita nampakkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk dulu karena kayaknya kita sudah kayaknya agak belum ini katanya. Nah, jemaah sekalian, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, yadullahi mal'ah, tangan Allah itu penuh, la turiduha nafaqatun, ya tidak akan berkurang dengan nafkah yang Allah berikan kepada makhluknya.
Nah, bayangkan ya, Allah ini mencipta bumi sudah lama sekali. Hari ini manusia hidup sekitar 8 miliar katanya. Sejauh Nabi Adam tak berapa miliar lagi. Tapi yo rezekinya ada terus. Ya kan sejak bisa tipek koron sampai oke yo masih banyak lagi. Sampai sekarang maka saya kadang mikir ya Allah, kalau dulu saya ke pasar Klewer ini kok sak Klewer dodolan klambi kabeh kok urip kabeh, upaya kabeh. Itu dosa klewer. Yang ini Allah mengatur rezeki manusia. Sahabil laili wan nahar. Allah ini dermawan malam maupun siang. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalqis samawati wal ardi? Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah menginfakkan semuanya sejak penciptaan langit dan bumi? Begitu ya. Jadi ini menunjukkan Allah Maha Kaya, sehingga yang penting kita ini adalah meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dan dalam hadis panjang, hadis Bukhari atau Muslim yang cukup panjang, Allah berfirman. Nah, ini saya potong-potong hadisnya saja karena hadis panjang. Ya ibadi, wahai para hamba, hadis qudsi. Lau anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya kalian Bani Adam, sejak manusia pertama sampai manusia terakhir, bahkan wa insakum wa jinnakum, bahkan bangsa jin dan manusia berkumpul semua ala sa'idin wahidin, berada di sebuah tempat, satu tempat yang luas. Kemudian semua yang meminta pada Allah dengan berbagai permintaannya. Lalu Allah berikan semua permintaan hamba itu, manusia dan jin, mana musamulki, tidaklah kerajaan miliknya Allah berkurang illa kaya musulma al-bahri bil mikhyat, maka Allah semua, kecuali seperti berkurangnya air laut jika diambil dengan jarum. Jadi kalau kita semua minta pada Allah, itu harta Allah, kekayaan Allah, milik Allah itu berkurangnya seperti air laut jika diambil dengan jarum. Siti banget, saya kayanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah merasa hidup ini luas, tapi sebenarnya buminya masih kecil, titik. Kalau kita nanti lihat alam semesta, Bapak Ibu sekalian, bumi ini hanya cuma setitik planet dibanding ribuan miliaran bintang-bintang di alam semesta ini. Jadi kecil sekali. Apalagi yang tinggal di bumi manusia, takut cuili mana ya. Tapi karena manusia diberi Allah iman, akal, hati, sehingga dimuliakan Allah, karena Allah memuliakan orang yang punya iman. Inna karamakum indallahi atqakum. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang malas berdoa, karena kalau kita nggak mau berdoa malah Allah marah sama kita. Innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Nama marah ini orang sombong, merasa mampu sendiri. Padahal semuanya itu sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengisyaratkan kepada sahabat, sampai kalau kau sandal putus, minta pada Allah. Sandal putus, minta pada Allah. Ini sebagai satu rasa kita betul la haula wala quwata illa billah. Ini betul-betul kita masuk ke jiwa kita. Kita tidak mampu, kita nggak bisa apa
harus minta pada Allah. Kemudian kita berusaha gitu ya. Tapi sadar, yakin semua itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu. Apalah arti usaha kalau Allah tidak menghendaki? Usaha itu sekedar usaha, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kan Pak orang yang kerja ini sampai tusang jempale, ya segitu-gitu aja. Orang yang hanya telepon, gede malah oke. Karena jatahnya masing-masing Allah yang menentukan. Ya, baik. Kemudian, jemaah sekalian, kalau kita berdoa pada Allah, tidak akan rugi. Dalam sebuah hadis disebutkan, ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fi ithmun wala qadi'atur rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak ada dosa dan tidak merusak silaturahim, illa atallahu biha ihda salas, kecuali Allah akan memberikan padanya satu di antara tiga. Imma ayyajila lahu da'watuhu, apakah dia nanti akan disegerakan doanya dikabulkan, wa imma iddakhirahu fil akhirah, atau dia akan di doanya itu disimpan Allah untuk akhiratnya. Wa imma yusarrifa anhu minasu'i mithliha, atau dia dihindarkan dari keburukan sesuai setara dengan doanya. Nah, di sini kita tahu hadis ini Hakim dan Sahih Sufyan Al-Dhabi, bahwa doa itu ternyata tidak ada ruginya. Kalau tidak terima berarti apa? Disimpan untuk kemuliaan akhirat atau dihilangkan jangka musibah yang harusnya menimpa dia dengan doa itu. Nah, ini manfaat doa. Maka sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, yang bagiku tidak terlalu penting saya pikir doaku terkabul tidak. Yang penting aku berdoa, karena doa aja sudah banyak fadilahnya ya, dapat pahala karena ini ibadah. Kemudian kalau diterima Allah atau tidak dihindari musibah atau diangkat saja di akhirat, karena yang lebih tahu kan Allah. Yang penting doanya bukan doa terkait dengan dosa, bukan dengan memutus silaturahmi, dan bukan doa yang tidak masuk akal. Ya, doa sampai ya Allah saya punya sayap kayak burung bisa terbang, itu tidak masuk akal. Baik, kemudian jemaah sekalian, kalau doa itu sebaiknya tangannya diangkat apa enggak usah diangkat? Diangkat ya. Nah, ini hadisnya saya bacakan. Innallaha huyayyun karim. Sesungguhnya Allah itu punya sifat huyayyun, maha pemalu, karim, mulia atau suka memberi. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ayarduma sifran khaibatain. Allah malu apabila ada seseorang yang mengangkat dua tangannya lalu mengembalikan dua tangan itu dalam kondisi sifron. Sifron itu apa? Kosong. Khaibatain ini itu tidak mendapatkan hasil. Maka kalau doa sunnahnya diangkat tangannya sebahu dia rata-rata. Kalau yang padahal sholat penting boleh sampai diangkat begini. Nabi kalau minta hujan diangkat sampai kelihatan ketiak putih dalam Indonesia gitu ya. Dia minta apa yang penting maka tidak apa-apa ada. Tapi normalnya biasanya begini.
Baik, kemudian kita bahas sedikit tentang adab doa. Doa. Ini dulu sudah pernah kita masih mungkin? Belum ya, ya? Kalau pernah berarti diulang, biar tambah hafal. Belum karena kayak saya sudah berapa lama ya isi ya. Sebelumnya ada ya. Lali urutan ya. Yang pertama, kalau doa itu harus yakin diijabahi, kemudian doa dengan serius dan berharap Allah kabulkan. Itu ada hati kita begitu. Dungo kok orang tenanan, yo orang ketawa nanti. Ini Nabi ingatkan, layakul hadukum idza ja'allahu maghfir li in syi'ta. Ojo nganti, jangan sampai kalian kalau doa itu mengucapkan ya Allah ampunilah aku. Jika engkau mau mengampuniku, nah gitu sih. Apa tidak serius itu. Sayangilah aku jika engkau mau menyayangiku. Nah ini namanya kurang serius. Jadi kalau doa itu harus serius, yakin, mantap, madep, berharap betul pada Allah, bukan dungo karena berdiri. Udullah wa antum muqinun bil ijabah. Hendaklah kalian berdoa pada Allah dan kalian yakin diijabahi. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah itu tidak akan menerima doa dari hati yang ghafil. Apa itu ghafil? Ghafil itu lalai. Dungo ngucap tapi hatinya mabur tekan ngendi-ngendi. Itu namanya ghafil. Maca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca tetapi hatinya tidak ngomong ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia, berilah aku kebaikan di akhirat, jauhkanlah kami dari api neraka. Artinya enggak begitu, artinya malah mungkin ngiling-ngiling sok saya tak masakmu kurang kuliah gitu ini berarti gofil itu doa. Ya. Maka ini kalau doa, kalau dia doa bahasa Arab ya kudu ngerti artinya atau paling enggak ngerti maksud globalnya supaya tidak gofil nanti, tidak lalai nanti. Kalau memang butuh ngomong Indonesia nggak bisa Arab ya tidak apa-apa. Mengucap ya Allah, menyuwun anak-anak pulau ya Allah yang paling gampang urusanipun itu misalnya ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, yang penting hatinya ikut lesannya mengucapkan, hatinya meyakini dan memahami. Namanya doa yang tidak gofil. Kalau gofil ya terima Allah. Lahin itu bermain-main, hatinya bermain-main, tidak pada konsentrasi. Jadi kalau minta pada Allah harus konsentrasi. Kalau tidak ya jangan harap dikabulkan oleh Allah. Ora tenanan tentu ini. Yang pertama. Makanya kita harus mantap ya dengan doa kita. Mantap Allah ijabahi, meskipun nanti kenyataannya belum tentu diijabahi Allah karena tadi Allah kan maha tahu. Misalnya dengan ya Allah kalau nyuwun sugih ya Allah, kalau pengen duit lo patah, ternyata nggak sugih. Mungkin Allah tahu kalau sugih malah lali ngaji, sibuk ngurus duitnya terus. Jadi Allah yang maha tahu. Karena kita minta tidak apa-apa, minta apa yang diinginkan. Ya. Kita yakin karena ada nasihat seorang ulama namanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan la yamna'an ahadukum minad du'a. Jangan sekali-kali kalian terhalang membaca doa. Karena Allah Ta'ala itu mengijabai doanya orang yang paling buruk sekalipun.
yaitu iblis yang minta Robbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis doa kan, ya Allah tundalah kematianku sampai hari kebangkitan dari kiamat. Kemudian Allah ijabahi doanya iblis. Iblis dulu dikabulke Allah. Masa awake dhewe sing ngibadah sok enggak kan gitu ya. Nah, kita harus yakin itu. Kemudian yang kedua harus sering mengulang-ulang doa. Karena Rasulullah SAW da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Adalah Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa diulang 3 kali. Kalau meminta diulang juga 3 kali. Jadi kalau jangan pengen apa-apa bagus diulang 3 kali. Kan kalau kita baca 3 juga banyak yang diserang 3 kali kan, biasa 3 kali. Itu termasuk sunnah mengulang-ulang doa. Kemudian yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Kalau berdoa jangan tergesa-gesa. Gimana itu tergesa-gesa? Dia berdoa pada Allah, mungkin tolong dino gitu ya. Kemudian mandek. Kok selandung kesel? Berarti kabur gitu. Ini namanya orang tergesa-gesa. Kalau doa ya sudah terus kan. Kalau perlu tuh digilir ya. Habis sholat ini, doanya itu terus. Saya nanti kirimi doa penting. Doa yang paling penting itu doa nopo. Jaluk iman, jaluk takwa, jaluk hati resik. Gitu. Yang paling penting nih. Nanti saya kasih. Saya sudah nulis buat saya, tak kalau nuliskan tim. Tapi saya nggak punya nomor jenengan, jadi langsung ngasih. Pak Nawani ini ya, doa itu bisa jadi mengamalkan atau dibaca. Doanya saya tuliskan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Dan nanti doanya gitu, kalian hadis Nabi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashfa' wa tastajibha wa habibni ilal iman. Dan nanti doanya itu dengan tambahi kan, ketika tulisan sini Allahumma ati nafsi taqwaha, ditambahi Allahumma ati nafsi. Dia itu lagi sapa? Wa sapa. Kalau saya kan Allahumma ati nafsi wa nafsahu tidak Junaidi wa nafsa Syafiq Rasid. Saya baca nama anak saya gitu. Taqwaha wa zakiyah. Mungkin jadikan prakteknya, kemudian nanti kita diberi Allah keluarga yang bersih jiwanya, kuat imannya, kuat takwanya. Insyaallah. Apa sekarang ya Mas Andi dengan lupa. Terus lari terus tuh atau apa? Ada grupnya. Oh, ada grupnya. Ya baik. Oh, cuma bisa klikan aja. Sudah ada terjemahannya. Mungkin jenengan tinggal di print boleh. Bahkan bisa ada. Yang jenengan sahabat ini juga kita buat siapa namanya? Yang ditempel itu apa namanya? Stiker. Ini di pondok kita berstiker karena mau kita bagi wali murid. Wali murid wabek kok. Yang dapat wali murid dan semua wali murid doa semua kan itu. Karena kita sadar ngurusin santri orang gampang. Tapi dumune wong tua orang anak bareng-bareng. Insya Allah yakin jadi soleh-solehnya gampang. Ini yang kita kirim perlu yang filenya, tapi nanti juga akan kita cetak stiker. Nanti insya Allah juga asal diingatkan dia juga bisa kita bawakan. Itu selain untuk wali, rencana mau kita bagi ke
kaum muslimin yang mau kita bagi-bagi untuk apa namanya, untuk biar doa ini nyebar kemana-mana sehingga nanti semua orang bayang hati yang bersih, bayang bagus. Sementara itu file save nanti insya Allah kalau mungkin 2-3 pekan lagi sudah jadi insya Allah. Atau nggak sampai. Jadi dari Sakin sudah bisa ngelingin bahwa berjamaah. Baik, kemudian yang berikutnya nyari waktu yang tepat, yang maksudnya yang mustajab ya, waktu mustajab. Kapan itu waktu yang mustajab? Di antaranya hari Arafah. Tadi itu sabda khairud du'ai du'a'u yauma Arafah. Doa terbaik itu doa yang diucapkan pada hari Arafah. Nanti tiga atau 4 bulan lagi ya Pak Bu ya insyaallah. Tuh. Kemudian juga Ramadan. Setiap bulan Ramadan bentar lagi, sebulan lagi ya Pak Bu ya. Nah itu tiap hari itu mustajab itu waktu-waktunya, karena orang yang belum saum itu doanya dari sejak awal sampai buka itu mustajab, diperbaiki doa. Kemudian setiap hari Jumat ada waktu yang mustajab. Ini kalau yang lebih rajih itu pada asri, pada asar. Dia menyebut antara 2 komat, tapi kayaknya lebih kuat di pada asar. Kemudian waktu sahur setiap malam. Sebagai sabda Nabi yang zinullahu kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thulutsal laili al-akhir. Ketika yabqa thulutsal laili al-akhir, sepertiga malam terakhir. Berarti mulai jam pinten iki? Tinggal mangribe jam piro? Saiki. Jam 6. Apa setengah 6? Setengah 6 ya Pak? Anggapnya setengah 6 ya. Setengah 6 subuh jam 42 ya. Subuh jam 4 kurang 10 menit ini. 4 kurang 3:47 gitu. Itu dihitung. Anu bahasa lebih gampang, setengah 6 kalau jam 4 misalnya. Nanti hitung setengah 7, setengah 8, setengah 9, 10, 11, 12, 10 jam. Malam itu 10 jam, berarti tinggal sepertiga akhir, bagi 3 jam. Jam 4 balik ke jam 3, jam 2, jam 1. Jadi jam 1 sampai jam subuh itu sudah sepertiga malam terakhir. Baginya gitu. Itu untuk panjang nih. Kalau Rasulullah itu sholatnya kan mungkin bisa setiap tahajud itu tidak cukup 4 jam, bisa 2 jam aja Nabi sholatnya atau lebih. Karena memang di Qur'annya kan apa itu ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila nisfahu aw anqus minhu qalila. Panjang memang masya Allah ya. Tarbiyah Nabi dan sahabat memang luar biasa. Sejak dakwah pertama kemudian wajib qiyamul lail. Jadi dulu qiyamul lail itu wajib. Dan tadi tidak pendek, mungkin sekitar 1,5 jam, 2 jam, sehingga roh takarubnya pada Allah itu kuat sekali. Baru setelah setahun terbiasa dengan qiyamul lail, turunlah surat Al-Muzammil terakhir yang mensunahkan qiyamul lail. Ini kalau pengen jadi orang-orang yang berjuang, yang siap berkorban kepada Allah, itu diantara latihannya harus qiyamul lail. Makanya Imam Ahmad kan pernah menyampaikan, ada anak muda datang mau belajar agama, malam-malam dikasih ini wadah
wadah air untuk wudhu. Subuhnya masih utuh airnya. Muhammad berkomentar, ini mau belajar orang berkiamulail mau belajar apa? Saking pentingnya kiamulail itu harus seperti itu. Dalam tentu ini bukan wajib, tapi dalam dan ruhi menguatkan ruh untuk bisa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pada waktu malam ini upayakan kita juga berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selain waktu yang tepat juga cari kondisi yang juga bagus untuk berdoa, yang ini Allah kabulkan. Di antaranya apa? Ketika sedang perang, jihad fisabilillah, sudah jihad sambil doa minta kemenangan pada Allah. Ketika turun hujan, ketika turun hujan ini juga bisa meminta pada Allah. Saat kemudian ketika sujud aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa sajidun fa'ksiru fihi min doa. Sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya Allah itu saat dia sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi kondisi sujud ini sangat tepat untuk meminta pada Allah. Lagi sholatnya yang mulai jam 3 malam, jam 2, setengah 4, jam 3 misalnya, sujud sambil minta pada Allah, insya Allah mustajab. Karena dikumpulkan waktunya mustajab, keadaannya juga mustajab. Nah mungkin yang pengen mustajab lagi Ramadan umroh ke mana? Mekah, dungo di Mekah. Di sana sholat 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di Masjid Muawanah dan di selain Masjid Haram. Kalau punya rezeki, baik. Kemudian dalam berdoa suaranya yang pelan, yang merendah, bukan malah kencang-kencang. Ya, jadi kalau doa suara yang merendah, suara yang menunjukkan untuk kepada Allah. Ini kadang-kadang yang sering kita kritisi itu ketika sholat Ramadan, sholat yang mulai itu sering kalau di berbagai tempat, termasuk di tempat kami sebagian itu, kalau baca Al-Fatihah itu malah aminnya itu kayak bentak gitu. Amin, gitu kan, kayak orang pas gitu. Ya, doa amin kan, ya Allah kabulkan, mesti kan amin, ya Allah kabulkan, ya Allah, gitu sih ya. Bukan amin, kita semangat, tapi itu saya pikir karena kurang paham saja yang melakukan itu. Kemudian hendaklah dalam berdoa dibuka dengan hamdalah dan sholawat Nabi. Ada orang berdoa, Nabi berkata, "Jalah, ini orang tergesa-gesa langsung minta pada Allah. Idza salahadukum falyabda bi tahmidi rabbi. Berdoa itu mulailah dengan memuji Allah. Tsumma yusalli ala Nabi, kemudian sholawat Nabi. Tsumma yad'u bima syaa, baru minta sesuai apa yang dia inginkan. Di adabnya mengucapkan pujian kalau sholawat Nabi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, dia harus menjaga makanannya. Kenapa? Karena kalau makanannya tidak halal, itu menjadi penolak doa. Nabi cerita orang yang safar
rambutnya kusut masai, ngangkat tangan ke langit, mengucapkan ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tetapi apa? Mat'amuhu haram, makanannya haram, masyarabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, yang dipakai juga haram, wudhiya bil haram, dikasih makan yang haram. Fa'al istajabulan tidak, lalu bagaimana mau dikabulkan kalau seperti itu? Padahal kan musafir itu doanya makbul, musafir itu doanya makbul, tetapi karena musafir ini makanannya haram, pakaiannya haram, ya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati urusan rezeki, urusan duit ini kadang-kadang itu bisa membutakan hati seseorang. Tahu ilmunya tapi kemudian melupakan karena sekali lihat indahnya uang tadi. Nah, termasuk jenengan kalau ada yang nabung di bank yang bukan bank syar'i, bank konvensional, itu kan ada bunganya Bu ya. Deposito dan bunga itu jangan dimakan, itu bunga bank, hukumnya haram. Itu saya nabungnya 10.000 mungkin sedikit ya, tapi kalau yang nabungnya 1 miliar kan lumayan itu ya bunganya. Itu jangan dimakan, itu haram. Terus gimana kan? Apa dibiarkan? Ambil saja, uangnya diambil saja, kasihkan saya. Maksudnya apa? Kalau bingung naruh, kasihkan saya sebagai wakil pondok. Di pondok kita menampung uang-uang riba. Untuk apa? Nggak di pondok juga nggak bisa. Untuk kepentingan umum, bangun jalan, bangun WC itu boleh, dengan tidak menganggap dapat pahala. Lagi buang, niatnya buang kotoran gitu. Masuk uang ini bunga bakar bang berdosa kan. Jadi para ulama membolehkan, boleh digunakan dengan niat tidak mencari pahala, tapi sekedar buang kotoran untuk kepentingan umum, bangun WC dan jadi selokan tuh, nah, gitu penggunaannya begitu. Kalau ada yang punya uang di bank bunga, caranya seperti itu. Kita sudah sering dikirimi orang-orang bunga bank, kita kumpulkan nanti kampung RT dan jadi jalan, wah ini tak keluarkan uang pakai uang riba. Nah ini termasuk meskipun nggak riba, caranya jangan sampai ada kedoliman atau horor. Ya kadang-kadang kita nggak hati-hati, misalnya jualan mobil misalnya, mobilnya wis remek tapi dipermak seakan-akan masih bagus dan nggak cerita kalau itu sudah nggak kurang bagus. Nah ini juga bagian dari jual beli yang tidak halal karena ada menipu. Jadi masya Allah ya, hari ini hal yang seperti ini kurang diperhatikan. Kalau pegawai hati-hati dengan namanya gratifikasi. Ya. Kami di pondok juga sering menyiapkan tim-tim kami. Biasanya kalau di pondok itu yang sering dapat tips itu bagian sarprah dan bagian dapur. Karena kan sarprah adalah tukuling toko KI itu nggak boleh diambil, harus diserahkan ke pondok. Kecuali kalau pimpinan sudah membolehkan, itu bisa. Maka alhamdulillah tim-tim kami ini cukup hati-hati sampai urusan yang kecil ya, kan wali kelas kan dikasih wali-wali mulai ada pakai apa mungkin sambal kacang gitu. Lapor ke saya, Ustaz, saya dapat sambal kacang gitu. Ya udah pengen kalau dibagi usaha pondok ya rawarak. Jadi artinya harus lapor udah begini. Pimpinan bilang apa? Ya ikuti. Pimpinan ambil betul halal. Pimpinan sini untuk sama, berarti ya sudah, jangan merasa dua kan aku dikasih. Nggak bisa begitu, karena itu namanya gratifikasi. Tapi kalau di pemerintah lebih lagi ya, lebih banyak lagi. Apalagi WhatsApp itu lebih dosa lagi ya. Itu hati-hati dengan yang namanya
halal haram ini. Baik. Kemudian berdoanya menghadap kiblat. Doanya menghadap kiblat. Kemudian apa tadi? Doa adab hati lain adalah hendaklah seorang yang ahli doa itu juga memperhatikan agar sering bertaubat dan tidak berbuat zalim. Karena ini juga penghalang dari dosa, dari terijabahnya doa. Jadi itu cuma sekalian, intinya mari kita terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan ijabah kepada doa-doa kita, termasuk nanti kalau jenengan ada penting kok doanya kok kurang lancar, bisa juga minta tolong orang-orang yang kita anggap soleh, orang ahli iman, ahli takwa itu minta doanya. Dan itu juga sering menjadi ijabah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibunya diajak masuk Islam wangel, susah. Fenomena virus ibu saya ini susah sekali masuk Islam, gimana Rasulullah? Nah, Nabi tangan ke kiblat, kemudian dengan cepat berdoa, ulang-ulang ibunya sudah mau masuk Islam. Itu contoh bila doa orang selain Nabi Muhammad SAW. Baik, itu mungkin ada doa yang kita bahas. Doa ini bagian dari yang membersihkan jiwa kita terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih satu tema lagi, dua tema lagi itu sholawat Nabi dan qiyamul lail untuk membersihkan jiwa kita. Saya kembalikan, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.